Saya sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi mungkin harus diakomodasi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bukan menyuruh saya diundang lagi, enggak. Saya juga tidak diundang, cuma saya diminta oleh Pak mendampingi rektor. Saya kan mungkin akan tanya, mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Bapak Ibu saya lempar kau. Mana yang duluan? Keyakinan atau pengetahuan? Ya? Pengetahuan. Bagaimana ada spirit mau tahu kalau nggak yakin ada Tuhan? Kalau kita yakin ada Tuhan, ya. Kalau kita yakin ada Tuhan, maka ada spirit mengetahui, pengetahuan. Kalau nggak ada keyakinan tentang Tuhan, jangan belajar. Ini logis. Tapi karena ada keyakinan, ada Tuhan. Saya tidak bicara Tuhan Yesus. Tapi ada Allah, ada Tuhan. Maka itu saya belajar. Saya mau tahu. Baru saya tahu, oh siapa dia. Kalau pertanyaan pertamanya tentang apa ada Tuhan, apa. Baru siapa Tuhan setelah belajar. Setelah belajar baru siapa Tuhan. Baru maka terjadi perbedaan. Tapi yang mendasar dulu, yakin dulu akan adanya Tuhan. Baru belajar, baru tahu, oh siapa dia. Saya pikir cukup dulu lah, ya. Saudara-saudara sekalian, jelas ini tidak akan pernah puas dan tidak akan selesai dalam waktu yang cukup lama. Mau tidak mau, enak tidak enak, terima atau tidak terima, kita harus mengakhiri, ya. Kita harus mengakhiri. Maaf. Saya beri kesempatan singkat saja. Kalau bicara pendekatan ilmiah itu salah satunya sistematis, maka yang benar itu adalah pengetahuan dulu baru keyakinan. Tidak mungkin kita yakin sesuatu tanpa kita tahu. Tidak mungkin. Kita bisa lihat peristiwa dari mulai Nabi Adam sejak pertama, kemudian Bapak Tauhid Ibrahim, sebelumnya itu menuhankan bintang, bulan, dan lain sebagainya. Sampai dia berkesimpulan, oh Allah gitu. Itu proses pengetahuan yang dapat. Jadi kalau ujuk-ujuk, kata orang Sunda, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk juga. Tiba-tiba yakin, terus baru berproses tahu, itu aneh gitu loh, susah gitu loh. Ya gimana? Itulah doktrin. Kalau doktrin. Jadi karena bahayanya begini. Dogma. Kalau yakin dulu baru tahu, ya. Jelek kayak apapun keyakinannya itu pasti jadi benar gitu loh. Pasti selalu diagung-agungkan karena sudah yakin dulu. Kalau awalnya dari logika sistematis gitu. Tapi kalau kita tahu dulu, oh ini bersih, memang udah pakai laboratorium dan lain sebagainya, kita udah tahu kan, yakin kita minum, aman kan gitu. Itu logika sederhana. Tapi kalau kita awalnya yakin, wah nggak ada cerita lah, pokoknya Allah Maha Kuasa, biar kotor pun ku minum. Itu jelebau bahlul itu, nggak masuk akal itu. Itu sederhananya begitu, tapi saya tidak mengatakan Pak Stersi begitu gitu loh. Oleh karena itu harus prosesnya itu pengetahuan, belajar. Nggak ada yang tiba-tiba yakin itu nggak ada. Ya, kecuali di doktrin tadi diyakinkan sedemikian rupa dan lain sebagainya untuk misalnya cara komunis mendoktrin supaya nggak percaya sama orang lain. Contohnya misalnya saya pernah belajar teori propaganda ya. Misalnya anak kecil naik di tempat tidur yang tingkat tuh. Turun. Pas dia turun, katanya mau ditangkap sama bapaknya, terus dilepas, jatuh ke bawah. Oh nangis berdarah-darah kan, benjol. Nah makanya kamu jangan percaya sama orang lain. Nah, bisa yakin di akhirnya setelah itu. Oh ya bapaknya aja ngajarin begini. Itulah komunis itu, begitu. Tapi tetap awalnya pun dia bisa yakin begitu lewat pengetahuan, gitu. Pengetahuan dari si bapaknya untuk jadi komunis begitu. Bahwa tidak ada Tuhan. Jangan percaya sama orang lain. Begini. Makanya ciri komunis itu sering destruktif gitu.
Nah Islam, saya bilang tadi muatannya 7, keadilan, kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, kesetaraan, kebebasan, dan keselamatan. Ini tidak mungkin bisa diyakini Islam punya begini kalau saya tidak punya pengetahuan. Bagaimana cara memasukkan ke otak saya, ke hati saya yang bisa untuk merasakan sesuatunya. Ini loh Islam hebat, Islam kasih sayang, Islam ini. Tapi nggak lewat pengetahuan. Nggak mungkin. Itu susah. Kecuali dipaksa-paksaan seperti teori komunis tadi. Saya kira gitu. Mudah-mudahan nggak menganut komunis.